my students. How are you today? I hope you are in a good conditions. This is Miss Rizzi. I will explain to you about student book Unit 3. Please listen to my explanation carefully. Unit 3, first, break the ice. Di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang giving instruction. Giving instruction itu yaitu memberikan suatu instruksi. Nah, di sini kita akan mempelajari instruksi yang menggunakan kata hubung, semisal first, next, after that, yang seperti itu ya. Karena ini kita merujuk ke arah prosedur teks. Prosedur teks itu selalu berisi suatu instruksi. Oke, itu aja ilmunya dari Miss Rizzi. Sekarang kita akan lanjut ke vocabulary ya. Yang pertama, listen and number. Nah, di sini ada listen and number. Seperti biasanya kalian harus mendengarkan terlebih dahulu. Setelah itu tolong give the number in the box. Tolong kalian kasih nomor yang ada di kotak yang sudah disediakan. Listen first. Wait. Unit 3. First, break the eggs. Listen and number. Number 1. Break the eggs. Break the eggs. Number 2. Mix the ingredients. Mix the ingredients. Number 3. Measure the flour. Measure the flour. Number 4. Add the flour. Add the flour. Number 5. Pour the milk. Pour the milk. Number 6. Slice the bananas. Slice the bananas. Okay, that's all the listening. The first one is break the eggs. Nah, ini artinya membuka atau memecahkan telur. Jadi telurnya ditaruh di mangkok. Ini adalah instruksi ya. Jadi step pertama yaitu membuka atau memecahkan telur. Next, number 2 is mix the ingredients. Nah, ini artinya mencampur semua bahan-bahan. Itu dilihat ada S di belakang, berarti bahannya bukan satu tapi lebih dari satu. Mix artinya mencampurkan. Okay, we move to number 3, which is measure the flowers. Flowers. Measure the floor. Nah, measure the floor. Ini measure, ini artinya mengukur. Kalau floor ini artinya tepung. Ya, setelah tepungnya diukur menggunakan gelas ukur, biasanya ada step lain. Next, number 4 is add the flour. Add the flour. Add itu artinya tambahkan, flour itu tepung ya, tambahkan tepung. Number 5, pour the milk. Pour the milk. Tambahkan atau campurkan susu. Jadi adonan yang tadi yang ada di mangkok, campurin susunya.
Number 6, slice the bananas, yaitu potong pisang-pisangnya. Jadi banannya nggak cuma satu biji ya, lebih dari satu, because we had s in the back of the sentence ya. Okay, now language target. Ini target bahasanya yaitu say and respond. Bertanya dan menjawab atau merespon. First, break the eggs. Pertama, pecahkan telur-telurnya. Next, measure the flour. Ya, ukur tepungnya, Ya, jadi intinya yaitu kata first, next. Yang untuk ini nanti kan bisa diganti-ganti sesuai dengan instruksi yang kalian maksudkan. Ini instruksi tidak hanya membuat membuat pancake banana, tapi bisa instruksi yang lain. Misalkan instruksi untuk menyalakan laptop, mematikan laptop, bisa. Nggak harus tentang makanan. Oke. Sekarang yang link story ya, watch and answer. Kalian nanti akan melihat videonya. Sebentar, Miss Rizi tampilkan. Okay, just look at the videos and listen. Cooking. Do you know how to make banana pancakes? It's easy. You need only a few ingredients, and the instructions are simple to follow. Get all the ingredients together, and you are ready to start. First, break the eggs into a bowl. Next, pour in the milk. After that, measure the flour and add it. Then, mix the ingredients together. After that, slice the bananas. Finally, cook the pancakes and add the bananas as you cook. Now enjoy this healthy breakfast. Cooking. Ya, itu tadi videonya. Dari video yang tadi kita sudah tahu langkah-langkahnya apa dari instruksi yang sudah diberikan sama bapak-bapak tadi. Okay, now look at the question number 1. What is the first step in the instruction? Jadi tadi kan instruksi untuk membuat pancake bananas ya. Jadi instruksinya apa tadi? Instruksinya yaitu ini ya, break the eggs into a bowl. Membuka atau pecahkan telur ke dalam mangkuk. Mangkuknya bisa apa aja ya mangkuknya. It's not big question. Number 2, what should you do after you pour the milk? Apa yang seharusnya kamu lakukan setelah kamu mencampurkan susu ya. Tadi isinya yaitu measure the flour and add it ya, diukur sampai di ukuran tertentu di tepungnya tadi dan tambahkan ke telur-telur tadi. Oke. Ini silakan ditulis ya. Okay, we move to part listening, listen and write. Nah, ini tadi tetap aja, ini kan lagi ngomongin tentang pancake banana ya. Nah, ini diilustrasikan di gambar yang sini. Tuh, coba dilihat gambarnya. Ini berarti tidak di rumah ya, karena ini yang ngomong yaitu guru, teacher, Jeff, Anna, Rachel, Louis. Nah, kalau di sini ada teachernya berarti kondisi saat mereka memasak pancake banana yaitu ada di sekolah. Mungkin ini dapur, yaitu dapur untuk
praktikum memasak ya. Kelasmu mungkin ada kelas tata boganya ya, kelas memasak. Oke, dilihat itu ada percakapan. Nah, di percakapan ini kalian bisa isi kalau kalian mendengarkan dengan seksama. Oke, dengarkan dulu ya. Listen first. Listen and write. Okay, class. Today we're going to make pancakes. Do you know how to make pancakes? What's the first thing we should do? First, break the eggs, then pour the milk. Done. After that, measure the flour. Good. What should we do next? Next, add the flour. Then, mix the ingredients. Right. And finally, slice the bananas. Oke, finish. Jadi oke, class. Baiklah anak-anak ya. Today we are going to make pancakes. Hari ini kita akan membuat pancakes. Do you know how to make pancakes? Apakah kamu tahu bagaimana caranya membuat pancakes? What's the first thing we should do? Apa hal pertama yang harus kita lakukan? Nah, ini si Jeff-nya jawab. First, pertama, break the eggs. Pertama, pecahkan telur-telurnya. Then pour the milk. Kemudian tuangkan atau campurkan susunya. Dan selesai. Nah, ini berarti masuk ke tab selanjutnya yaitu after that, setelah itu measure the flour. Nah, next, good. What should we do next? Bagus. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Next, add the flour. Nah, kemudian ke selanjutnya tambahkan tepungnya. Terus si Louis ngasih step selanjutnya. Then mix the ingredients. Kemudian campurkan semua bahan-bahan. Ya, bahan-bahan tadi yang sudah disebutkan ya, bukan yang lain. Right. Nah, ini gurunya ngomong. And finally slice the bananas. Dan terakhir potong pisangnya. Harusnya ini bukan slide yang terakhir ya. Maksudnya finally-nya itu harusnya sudah digoreng ya itunya, pisangnya. But it's okay. Oke, sekarang yang bagian B-nya ini ngapain? Karena ini ada perintahnya say and act. Katakan dan kamu acting. Acting itu ya ini, jadi sebagai ini ada berapa orang ini? Teacher, gurunya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, we need 5 students. Jadi butuh 5. Mungkin kalau di rumah kalian bisa mempraktekkan percakapan ini dengan anggota keluargamu yang lain yang sejumlah 5 orang. Itu sudah kamu yang terhitung ya. Oke, bisa kalian praktekkan. Oke, move to part C, listen and mark. Oke, nanti Miss Rizzy pause gitu aja ya. Oke, number 1 tuh dibaca. What did Jeff do? Apa yang dilakukan oleh Jeff? Listen up. Listen and mark. Number 1. What did Jeff do? A. He broke the eggs. B. He mixed the ingredients. C. He measured the flour. D. He added the flour. Nah, yang mana itu yang sesuai dengan gambar di atas? Yaitu yang bagian A. Oke, sekarang selanjutnya we move to number 2. What did Rachel do? Apa yang dilakukan Rachel?
Jadi ini sebenarnya nggak usah listening juga kalian bisa tahu kalau kalian ini baca ini, tapi karena di sini ABC-nya itu ditutup, maksudnya nggak ada jawaban tertulis, makanya kalian ini untuk berlatih listening. Okay? Number 2. Number 2. What did Rachel do? A. She measured the flour. B. She added the flour. C. She mixed the ingredients. D. She sliced the bananas. Okay, the answer is B ya. Next, add the flour. Okay, next number 3. What did the teacher say to the class? Apa yang diomongkan oleh guru untuk step selanjutnya. Nah, ini coba aja lihat di yang terakhir, slice the banana ya. Coba nanti kalian listeningnya gimana. Okay, listen up. Number 3. Number 3. What did the teacher say to do last? A. Mix the ingredients. B. Break the eggs. C. Measure the flour. D. Slice the bananas. Okay, the answer is D ya. Yang terakhir yaitu slice the bananas. I think we didn't have any difficulties in accepting these materials ya. Miss Rizzy pikir ini bukan materi yang berat, ini gampang, pokoknya kalian fokus pasti bisa. Oke, Miss Rizzy lanjutkan to part D. A, B, C. Okay, now we move to part D. Oke, coba itu dilihat, listen and write. Ini listening lagi. Nah, di sini ada jawaban. Okay, we have the answer in the box, in the yellow box. Flip the pancakes. Flip the pancakes itu kayak ditekuk itu ya. Okay, hit the pan, panaskan wajannya. Ini ya, nanti ya. Okay, melt the butter. Melt the butter itu artinya lelehkan mentega ya. Jadi dia ini mentega itu jadi pengganti minyak goreng ya. Kalau mau sehat boleh pakai mentega. Okay, fry the pancake. Goreng pancake-nya. Itu nanti kalian listening ini ya. Okay, listen first. Tinggal tulis ya nanti yang ada di dalam kotak. Nulisnya yang cepat. Kalau Miss Rizzy, kamu ngerasa Miss Rizzy, tuh cepet banget sih Miss Rizzy, boleh kalian pause aja ya. Listen and write. Number 1. Heat the pan. Heat the pan. Number 2. Melt the butter. Melt the butter. Number 3. Fry the pancake. Fry the pancake. Number 4. Flip the pancake. Flip the pancake. Oke, yang nomor 1 tadi yaitu dilihat gambarnya, berarti ini gambar heat the pan. Yang ini ada mentega meleleh tadi yaitu melt the butter. Nah, ini yang nomor 3 yaitu memasak ya, memasak pancake. Fry the pancake. And then number 4, flip the pancake. Nah, ini ya bentuknya ya. Now it's time to speak. Ya, sekarang waktunya untuk kita ngomong ya. First heat the pan, after that melt the butter. Nah,
Ini kan first sama after that itu adalah step-stepnya, cara menyambung kalimat sebelum dan selanjutnya. Jadi step kalau sudah begini tidak boleh terbalik. Kalau stepnya terbalik jelas dia gagal. Apa dia bisa masak kalau nggak ngasih mentega dulu, ya kan? Jadi stepnya itu harus benar-benar yang step pertama, kedua, ketiga, keempat itu urut. Nah kalau terbalik ya jelas salah, jelas nggak jadi. Apalagi kalau itu adalah instruksi untuk membuat makanan, jelas gagalnya ya. Oke, sudah, kita ke writing aja ya, nggak usah terlalu lama. Oke, march and write. Ini sih nggak perlu itu ya, listening kan. Oke, kita lanjut. Let's make some French toast. Mari kita membuat ini ya, roti French, bukan ya semacam roti ya, tapi terbuat dari ini telur ya. Yes, that sounds good. How do we make it? Ya, itu terdengar bagus. Bagaimana kita membuatnya? Coba ini apa? First, kira-kira yang mana? Pastikan yang break the eggs. Nah, nggak mungkin kalau telurnya langsung begini ya, pasti dipecahin dulu. After that, bla 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 milk ya, tambahkan susunya. Apa tadi? Yaitu pour the milk. Then what? Do we bla 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 bla? Yes, that's right. You can mix them with a fork. Next, ini sampai sini ya. Next, you're right. You can mix them with a fork. Ya benar, kamu bisa mengaduknya dengan garpu. Tapi ini bukan garpu ya. Mix the ingredients. Campurkan semua bahan terus dikocok. Ngocoknya bisa pakai ini alat pengocoknya seperti ini jauh lebih cepat. Kalau pakai garpu ataupun sendok sih bisa sebenarnya, tapi agak lama. Kalau ini kan tinggal kocok gitu ya. Oke, next number 4. Then bla 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 the pan, right? Nah, ini yang terakhir yaitu melt the butter in the pan, right? Kemudian lelehkan mentega di dalam wajan, kan? Yes, then put the bread into the milk and eggs, and after that fry it. Ya, kemudian letakkan roti ke dalam susu dan telur, dan setelah itu disuruh menggoreng dan gorenglah. Finally flip the bread, then we can eat. Akhirnya kita tekuk rotinya, kemudian kita bisa memakannya. Oh, ini bagi yang suka telur ya, agak nek-nek gimana itu, udah telur campur susu. Tapi bagi yang suka ya enak, bagi yang nggak suka that's awful. Tuh ini tipnya, tuh dilihat di bagian ini kotak ada apa ya, bukan kotak sih, ini ada bagian yang dimerahin. Next, after that, then finally, before that, itu juga bisa. Itu kata penghubung yang kalian pelajari hari ini ya. Okay, number B, choose and rewrite. And after that, measure the flour. Then mix the butter and sugar. Then heat the oven. Next, break an egg and mix. Ini adalah isinya untuk 4 soal ini. Do you know how to make cookies? Apakah kamu tahu bagaimana cara membuat roti kering ya, kecil-kecil itu? Rachel often makes cookies with her mother. Rachel sering memakan roti dengan ibunya. First, get some butter and measure the sugar. Pertama, ambil berapa mentega, mungkin sesendok 2 sendok, dan ukurlah atau takarlah gulanya, entah itu berapa sendok nanti gulanya ya. Oke, bla 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 together. Kira-kira apa?
Then mix the butter and sugar together. Ya, yang ini ya. Bla bla bla, eat with the butter and sugar. Kira-kira jawabannya apa? Yaitu next, break an egg and mix. Number 3, blah blah blah, and mix it with the butter. After that, measure the flour, sugar and eggs. Next, number 4, yang terakhir yaitu heat the oven to 200 degrees Celsius and cook for 10 minutes. When the cookies are done, take them out of the oven and let them cool down. Finally, pour some milk and enjoy it with the cookies. Ya, kemudian panaskan di oven dengan suhu 200 derajat Celcius dan kemudian masaklah atau tunggulah sampai 10 menit. Nah, tunggu sampai 10 menit baru dibuka ovennya. Ketika roti kecil-kecilnya udah selesai, kamu harus mengeluarkan dari oven, dikeluarin keluar, kemudian biarin sampai itu adonan sampai itu kuenya dingin. Dan akhirnya yang terakhir, step terakhir yaitu tambahkan susu dan nikmatilah makanan rotimu itu. Tuh. Oke, pasti ini rasanya manis, enak sekali. Oke, next. Ada ini reading ya, healthy and strong. Maaf ya, ini agak lemot sedikit. Oke. Kok nggak bisa ya? Wait. Oke, Listen bisa. and read. Healthy and strong. There are 3 things people need to be healthy: food, exercise, and rest. First, you need to eat healthy foods that give your body the nutrients it needs to do work. Have plenty of healthy food and water. Next, you need to exercise to keep your body healthy and strong. If you don't exercise, you'll become unhealthy or weak. You'll feel tired and may get sick easily. Finally, you need to rest after exercising because you'll feel kind of exhausted. Your body recharges its energy like a battery. Make sure you do these 3 things to be healthy and strong. Okay, there are 3 things people need to be healthy. Ada 3 hal yang orang butuhkan untuk menjadi sehat. Itu yang pertama ada food, makanan, exercise, olahraga, and rest, dan istirahat, makanan, olahraga, istirahat. First, you need to eat healthy food that give your body the nutrition it needs to do work. Nah, kamu butuh makanan yang sehat yang memberikan tubuhmu nutrisi ya untuk bekerja. Have plenty of healthy food and water. Banyak makan makanan yang sehat dan banyak minum. Next, you need to exercise to keep your body healthy and strong. Kemudian kamu butuh olahraga untuk menjaga agar tubuh kuat dan agar tubuh sehat dan kuat. If you don't exercise, you'll become unhealthy or weak. Kalau kamu nggak olahraga, kamu akan menjadi
tidak sehat atau lemah. Ya kalau lemah, kalau sakit-sakitan terus ya. You'll feel tired and may get sick easily. Kamu akan merasa capek dan bisa-bisa kamu bisa cepat gampang sakit. Finally, you need to do rest after exercising because you'll feel kind of exhausted. Akhirnya kamu butuh istirahat setelah berolahraga karena kamu akan merasa capek. Ya habis lari-lari sampai 10 kali muter lapangan pasti capek kan ya, ngatur napasnya. Nah itu kalau nggak diistirahatin juga nggak baik, jadi harus istirahat, entah itu duduk sambil nafasnya bisa normal lagi ataupun bisa rebahan atau tidur atau bahkan beneran tidur ya. Your body recharges its energy like a battery ya. Badanmu akan kayak semacam ngeces ya kan, awalnya capek istirahat udah bugar lagi, kayak baterai habis terus dicas jadi isinya jadi full. Make sure you do these 3 things to be healthy and strong. Pastikan kamu melakukan 3 hal tadi yang sudah disebutkan untuk menjadi sehat dan kuat. Ya, jadi sebenarnya gampang, cuma tergantung kitanya mau apa enggak. Kan kamu tinggal makan, olahraga dan juga istirahat. Loh Miss, aku kan belajar. Ya udah belajar aja, habis belajar kan istirahat lagi. Habis belajar lari-larian, mainan yang lain sampai sore pasti kamu akan ngerasa kecapean. Makanya malamnya kamu nggak mungkin sampai malam banget baru tidur, karena kamu beraktivitas terus dari pagi sampai sore. Sudah mesti dipastikan nggak sampai jam 10 udah ngantuk, karena pasti capek kalau udah nggak tidur siang, nggak ngecas kan, jadi badannya nggak ada recharge gitu. Next, read and check. Langsung ya, membaca dan mengecek. What will happen if you don't exercise? Apa yang terjadi jika kamu nggak olahraga? Kamu akan kehilangan energi, kamu akan tidur terus, kamu akan merasa gampang capek. Yang mana ya? Nah yang ini ya, kalau nggak mungkin kamu tidur terus atau kamu banyak energinya kalau kamu tidak berolahraga. Number 2, what do you think the word exhausted means? Exhausted itu capek. Jadi yang di sini yang mana yang berarti capek? Happy bahagia, hungry lapar, tired capek, otomatis ya tired lah. Okay, next. Read and write. You need 3 things to be healthy. Kamu butuh 3 hal untuk menjadi sehat. Yang pertama, you need to eat good food and to give your body energy. Kamu butuh makan makanan yang baik untuk membentuk energi yang ada di badanmu. Number 2. Next, you need to exercise to keep your body healthy. Kemudian kamu membutuhkan olahraga untuk menjaga badanmu tetap sehat. Okay, next, write and discuss with your friend. Tulis dan diskusikan dengan teman-temanmu. What is your favorite kind of exercise? Apa exercise olahraga favoritmu? When do you exercise? Kapan kamu melakukan olahraga? Misal, Miss Rizzy suka main bulu tangkis. I like to play badminton. When do you do exercise? I played every Sunday morning. Misalnya seperti itu.
Oke, itu aja yang bisa Miss Rizzy sampaikan. If you have any questions, please contact my WhatsApp. Thank you for watching and listening. I hope you understand about my explanation before. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.